Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Nurul Imani Kurniawati, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah bank dan lembaga keuangan lain, serta teman-teman yang kami banggakan. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Zara Wafi Atira Darmawan dengan NIM 085 dan rekan saya Nur Latifah Aurelia Agripina Sanjaya dengan NIM 019 dari kelas A Prodi Manajemen dan Administrasi Logistik Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi secara detail tentang uang. Pengertian uang menurut para ahli. Menurut Irma Rahmawati, uang merupakan suatu benda yang mampu untuk disetujui oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai alat untuk penukaran dalam perdagangan. Menurut Rimski-Kajudiseno, uang merupakan suatu media yang mampu untuk diterima yang digunakan oleh setiap pelaku ekonomi ataupun pelaku pasar uang guna mempermudah pada saat bertransaksi. Menurut William Henry Robertson, uang merupakan segala sesuatu yang umum diterima dalam pembayaran barang dan jasa di dalam masyarakat. Menurut Arthur Cecil Pigou, uang merupakan segala sesuatu yang umum dipergunakan sebagai alat tukar. Dan yang terakhir, menurut Rowling G. Thomas, uang merupakan segala sesuatu yang siap sedia dan diterima secara umum untuk pembayaran barang, jasa, dan harta kekayaan lainnya, serta bisa dipakai pula buat pembayaran hutang. Berdasarkan pengertian dari para ahli yang sudah disebutkan sebelumnya, uang dapat diartikan sebagai suatu hal yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa, pembayaran utang, dan pada waktu yang bersamaan juga bertindak sebagai alat penimbun kekayaan. Setelah mengetahui pengertian mengenai uang, selanjutnya sejarah bagaimana awal mula uang tercipta dan menjadi alat tukar yang resmi beredar serta digunakan oleh masyarakat. Pada masa prasejarah hingga awal masa sejarah, manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mencari berbagai bahan dan makanan dari alam, sehingga praktis kegiatan jual beli tidak bisa dilakukan dan tidak memungkinkan untuk dilakukan. Kemudian, lambat laun kebutuhan yang disediakan tidaklah cukup. Beberapa daerah memiliki sumber daya maupun bahan makanan, pakaian, dan penunjang tempat tinggal yang lebih baik dari tempat lainnya. Oleh sebab itu, penukaran barang dengan barang menggunakan sistem barter mulai lazim untuk digunakan. Barter dianggap memberikan keuntungan satu sama lain sehingga mudah untuk mengaplikasikannya. Namun, kemudian disadari bahwa sistem ini juga dapat beberapa kendala. Misalnya saja barang yang hendak ditukarkan ternyata tidak diperlukan oleh pihak kedua. Ini membuat pihak kedua tidak mau melakukan barter kepada pihak pertama. Untuk mengatasi hal tersebut, maka manusia kemudian berkreasi dan menciptakan alat pembayaran yang disepakati. Awalnya menggunakan kerang atau batu-batuan yang dianggap menarik, kemudian mulai melebur emas maupun perak dalam mata uang logam untuk digunakan. Nilai mata uang dengan menggunakan dua logam mulia tersebut dinilai efektif sebab kegiatan ekonomi kemudian berjalan dengan lebih lancar. Selain mudah digunakan, uang logam juga bisa diproduksi secara pribadi oleh industri domestik. Tapi perlahan tapi pasti sistem ini juga dinilai tidak efektif sebab pada saat itu bahan yang digunakan terbatas. Walaupun pengertian uang masih sama digunakan sebagai nilai tukar yang setara, penggunaan uang kertas kemudian berkembang untuk mengimbangi perkembangan uang logam. Selanjutnya, masyarakat lebih familiar menggunakan uang kertas dan memakai uang logam sebagai nilai ukur yang berbeda, terutama jika mengandung emas ataupun perak. Uang dibagi menjadi dua fungsi, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli uang yaitu sebagai alat tukar atau medium of exchange yang dapat mempermudah pertukaran. Orang yang akan melakukan pertukaran tidak perlu menukarkan dengan barang, tetapi cukup menggunakan uang sebagai alat tukar. Kesulitan-kesulitan pertukaran dengan cara barter dapat diatasi dengan pertukaran uang.
Fungsi asli yang kedua adalah sebagai satuan hitung atau unit of account. Karena uang dapat digunakan untuk menunjukkan nilai dari berbagai macam barang atau jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan besar kekayaan dan juga menghitung besar dan kecilnya pinjaman. Uang juga berfungsi untuk menentukan harga barang atau jasa atau alat penunjuk harga. Sebagai alat satuan hitung, uang juga berperan untuk memperlancar pertukaran. Fungsi uang yang selanjutnya adalah sebagai alat penyimpan nilai atau valuta karena uang dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa yang akan datang. Ketika seorang penjual saat ini menerima sejumlah uang sebagai pembayaran atas barang dan jasa yang dijualnya, maka ia dapat menyimpan uang tersebut untuk digunakan dalam pembelian barang dan jasa di masa yang akan datang. Sedangkan untuk fungsi yang lain ialah fungsi turunan. Fungsi turunan yang pertama adalah uang sebagai alat pemindah kekayaan. Sebagai contoh, seseorang yang hendak pindah dari satu tempat ke tempat lain dapat memindahkan aset kekayaannya yang berupa tanah atau bangunan rumah ke dalam bentuk uang dengan cara menjualnya. Kemudian di tempat yang nantinya akan ia tinggali, ia dapat membeli aset yang baru dengan menggunakan hasil penjualan tersebut. Kemudian untuk fungsi yang kedua adalah uang sebagai pendorong kegiatan ekonomi. Dalam hal ini, apabila nilai uang stabil, maka orang akan lebih bergairah dalam melakukan investasi. Dengan adanya kegiatan investasi, maka kegiatan ekonomi akan semakin meningkat. Lalu untuk fungsi uang yang ketiga adalah sebagai alat pembayaran yang sah. Tentunya makin kesini kebutuhan manusia akan barang dan jasa semakin bertambah dan beragam, dan hal tersebut tidak dapat dipenuhi melalui cara tukar-menukar atau barter. Oleh karena itu, untuk mempermudah dalam mendapatkan barang dan jasa yang diperlukan, manusia memerlukan alat pembayaran yang dapat diterima oleh semua orang, yaitu uang. Untuk fungsi turunan yang keempat adalah uang berfungsi sebagai alat pembayaran utang. Dalam hal ini, uang dapat digunakan untuk mengukur pembayaran pada masa yang akan datang. Kemudian yang terakhir adalah uang sebagai alat penimbun kekayaan. Sebagian orang biasanya tidak menghabiskan uang yang dimilikinya hanya untuk keperluan pribadi atau keperluan konsumsi barang dan jasa. Ada pula sebagian uang yang disisihkan dan ditabung untuk keperluan di masa yang akan datang. Selanjutnya, terdapat dua teori uang. Yang pertama, teori uang statis. Teori uang statis disebut statis karena tidak mempersoalkan perubahan nilai yang diakibatkan oleh perkembangan ekonomi. Berikut yang termasuk teori uang statis. Pertama, teori nominalisme. Uang diterima berdasarkan nilai daya belinya. Yang kedua, teori negara. Asal mula uang karena negara. Apabila negara menetapkan apa yang menjadi alat tukar dan alat bayar, maka timbullah uang. Jadi, uang bernilai karena adanya kepastian dari negara berupa undang-undang pembayaran yang disahkan. Yang ketiga, teori metalisme. Uang bersifat seperti barang. Nilainya tidak dibuat-buat, melainkan sama dengan nilai logam yang dijadikan uang itu. Misalnya, uang emas dan uang perak. Yang terakhir, teori konvensi. Teori ini menyatakan bahwa uang dibentuk atas dasar pemufakatan masyarakat untuk mempermudah pertukaran. Yang kedua, ada teori uang dinamis. Teori ini mempersoalkan sebab terjadinya perubahan dalam nilai uang. Yang termasuk teori dinamis yaitu teori persediaan kas. Teori ini dilihat dari jumlah uang yang tidak dibelikan barang-barang. Yang kedua, teori ongkos produksi. Teori ini menyatakan nilai uang dalam peredaran yang berasal dari logam uang itu yang dapat dipandang sebagai barang. Yang ketiga, teori kuantitas dari David Ricardo. Teori ini menyatakan bahwa kuat atau lemahnya nilai uang sangat tergantung pada jumlah uang yang beredar. Apabila jumlah uang berubah menjadi 2 kali lipat, maka nilai uang akan menurun menjadi setengah dari semula, dan juga sebaliknya.
Jenis-jenis uang dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Untuk kategori yang pertama adalah jenis uang berdasarkan bahan pembuatnya. Di sini dibagi menjadi uang logam, yaitu uang yang terbuat dari logam, emas atau perak dengan nominal yang kecil. Contohnya adalah uang Rp500. Yang kedua adalah uang kertas yang terbuat dari kertas yang tidak mudah robek, luntur, dan juga tahan terhadap air dengan nominal yang besar. Sebagai contoh adalah uang Rp10.000. Yang selanjutnya adalah jenis uang berdasarkan nilai yang dibagi menjadi bernilai penuh atau full bodied money, yaitu uang yang nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominalnya. Contohnya adalah nilai emas pada uang logam Rp500. Dan yang kedua adalah tidak bernilai penuh atau representative full bodied money, yaitu uang yang nilai intrinsiknya lebih kecil dari nilai nominal. Contohnya adalah nilai pada uang kertas. Selanjutnya, jenis uang berdasarkan lembaga yang menerbitkan. Yang pertama ada uang kartal, yaitu uang yang diterbitkan oleh bank sentral dalam bentuk kertas atau logam, serta digunakan oleh seluruh masyarakat. Yang kedua ada uang giro, yaitu uang yang diterbitkan oleh bank umum dalam bentuk cek atau bilet giro. Selanjutnya ada jenis uang berdasarkan kawasan. Yang pertama ada uang lokal, yaitu uang yang hanya bisa digunakan oleh satu negara. Contohnya rupiah yang hanya bisa digunakan di Indonesia. Yang kedua ada uang regional, yaitu uang yang bisa digunakan di kawasan yang lebih luas. Contohnya euro yang digunakan di beberapa negara di Eropa. Selanjutnya ada uang internasional, yaitu uang yang berlaku di seluruh dunia dan digunakan sebagai standar pembayaran. Misalnya US dollar. Ciri keaslian uang yang pertama ada tanda air atau watermark dan electrotype. Pada uang kertas terdapat tanda air berupa gambar yang akan terlihat apabila uang diterawangkan ke arah cahaya. Yang kedua, ada benang pengaman atau security thread yang ditanam di tengah ketebalan kertas atau terlihat seperti dianyam, sehingga tampak sebagai garis melintang dari atas ke bawah dan dapat dibuat tidak memendar maupun memendar di bawah sinar ultraviolet dengan satu warna atau beberapa warna lainnya. Lalu yang selanjutnya, uang terdapat cetak intaglio atau cetakan yang terasa kasar apabila diraba. Yang selanjutnya, uang terdapat gambar saling isi atau recto verso, di mana diartikan dalam pencetakan suatu ragam bentuk yang menghasilkan cetakan pada bagian muka dan belakang berada tepat dan sebelumnya diterawangkan ke arah cahaya. Yang kelima, ada tinta berubah warna atau optical variability. Hasil cetak mengkilap atau glittering yang berubah warnanya jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Kemudian adanya tulisan mikro atau microtext, yaitu tulisan yang berukuran sangat kecil dan hanya dapat dibaca dengan menggunakan racikan besar. Kemudian uang juga terdapat tinta tidak tampak atau invisible ink, yaitu hasil cetak tidak kasat mata yang akan memendar di bawah sinar ultraviolet. Uang juga harus terdapat gambar tersembunyi atau latent image yang diartikan sebagai teknik cetak di mana terdapat tulisan tersembunyi yang dapat diartikan yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu. Selanjutnya, terdapat 5 syarat-syarat uang. Yang pertama, diterima secara umum. Uang harus dapat diterima oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Agar dapat diakui sebagai alat tukar umum, suatu benda harus memiliki nilai tinggi atau setidaknya dijamin keberadaannya oleh pemerintah yang berkuasa. Yang kedua, memiliki nilai yang cenderung stabil. Nilai uang seharusnya stabil, tidak berfluktuasi dari waktu ke waktu. Yang ketiga, ringan dan mudah dibawa. Keberadaan uang seharusnya tidak memberatkan pemiliknya dan mudah dibawa kemana-mana, serta mudah dibagi tanpa mengurangi nilai. Yang keempat, tahan lama. Uang harus memiliki sifat tahan lama dan tidak mudah rusak. Oleh karena itu, pemilihan bahan sangat menentukan ketahanan uang. Yang kelima, kualitasnya cenderung sama. Uang harus memiliki kualitas yang cenderung sama. Peran uang dalam perekonomian.
Yang pertama adalah sebagai alat tukar. Dengan adanya uang, seseorang dapat menukarkan apa saja yang mereka inginkan, dan dengan mengikuti perkembangan zaman yang ada, kebutuhan manusia akan semakin banyak. Ditambah pula dengan sifat manusia yang tidak pernah merasa cukup dan tidak pernah merasa puas, maka dengan hadirnya uang, manusia dapat mencukupi dan juga memuaskan apa saja yang mereka inginkan. Lalu yang kedua adalah sebagai satuan hitung. Dengan uang, seseorang bisa menghitung kegunaan, kualitas, dan juga manfaat dari suatu barang dan jasa, sebab semakin mahal barang dan jasa, biasanya kualitas dan juga mutu barang dan jasa tersebut biasanya akan semakin baik. Yang ketiga adalah sebagai penyimpan uang. Uang sebagai alat penyimpanan, yaitu dengan adanya uang kita tuh bisa melakukan menabung dan juga membeli emas, perak, dan hal-hal lain yang sifatnya bisa kita simpan dan bisa kita gunakan di masa depan ketika kita membutuhkannya. Terdapat 3 motif-motif uang. Yang pertama, motif transaksi. Motif transaksi adalah dorongan orang memegang uang untuk kebutuhan transaksi atau pembayaran, baik yang dilakukan oleh rumah tangga konsumen ataupun rumah tangga perusahaan. Bagi rumah tangga konsumen, motif transaksi berkaitan dengan pembayaran pemakaian listrik, telepon, dan belanja harian. Sedangkan bagi rumah tangga perusahaan, motif transaksi berhubungan dengan pengeluaran upah atau gaji karyawan dan pengeluaran-pengeluaran perusahaan lainnya. Motif transaksi ini dipengaruhi oleh besarnya tingkat pendapatan. Yang kedua, motif berjaga-jaga. Sesuai dengan fungsinya sebagai alat tukar, maka tujuan seseorang memegang uang adalah karena kebutuhannya untuk melakukan transaksi. Karena itu, kebutuhan uang untuk transaksi ini dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Tersedianya uang di tangan untuk jaga-jaga memberikan rasa aman menghadapi rekening yang tidak terduga, misalnya untuk biaya pengobatan dan perbaikan secara tiba-tiba. Yang terakhir, motif untuk spekulasi. Tujuan seseorang memegang uang untuk spekulasi ini sesuai dengan fungsi uang sebagai alat penyimpan nilai dan kekayaan. Dalam hal ini, uang dianggap sebagai aset. Permintaan untuk motif spekulasi ini terjadi karena adanya faktor ketidakpastian dan ekspektasi mempengaruhi seseorang dalam memegang uang. Dalam menentukan kebutuhan uang untuk motif spekulasi ini, seseorang dipengaruhi oleh ekspektasi penghasilan masa depan dari berbagai bentuk aset yang dimungkinkan untuk dimiliki. Permintaan uang untuk spekulasi dipengaruhi oleh tingkat bunga. Semakin tinggi tingkat bunga, semakin rendah keinginan masyarakat akan uang kas untuk spekulasi. Implementasi penggunaan uang dapat dilihat dari uang yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya adalah ketika seseorang membeli kebutuhan rumah tangga, membayar kebutuhan sekolah, dan juga hal-hal serupa lainnya. Berbagai bentuk uang dan juga nominal uang akan selalu digunakan setiap harinya. Selain itu, uang juga digunakan untuk membayar transaksi antar negara atau luar negeri dengan melakukan penukaran uang sesuai dengan nilai yang berlaku di negara yang bersangkutan. Serta uang juga berfungsi untuk membayar utang dan piutang. Semakin majunya teknologi, penggunaan uang tidak hanya dalam bentuk tunai saja, namun berbagai jenis uang non-tunai saat ini cenderung lebih digemari oleh masyarakat karena sifatnya lebih fleksibel. Contoh uang non-tunai yang digunakan dan yang berlaku adalah kartu ATM seperti debit dan kredit, e-wallet seperti OVO, Dana, ShopeePay, dan yang lainnya. Sekian video presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.